Alhamdulillah alladzi 'ada lil mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Ahmaduhu subhanallahi ta'ala wa ashkuruhu 'ala ni'amil ghazal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul azizul ghaffar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasulul mukhtar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin nuril anwar wa sirril asrar wa ala alihi al-abrar wa ashabil akhyar wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qarar, amma ba'd. Fa ya ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa ahuthukum ala ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitab min Allahil 'azizil 'alim. Ghafiril dhanbi wa qabilit tawbi syadidil 'iqabi dzit tawl. La ilaha illa hu ilaihil masir. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat kepada kita. Nikmat yang paling besar adalah nikmatul iman dan juga nikmatul Islam, yang semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala jaga nikmat ini sehingga kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dan juga kita bersyukur kepada Allah pada hari ini Allah masih memberikan kepada kita panjang umur, sehat walafiat dalam ketaatan kepadanya, sehingga kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita pada siang hari ini. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, salah satu ulama terbesar di zaman tabi'in, zaman di mana mereka bertemu dengan para sahabat Nabi, yaitu adalah Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah taala. Beliau mengatakan, inna fasadal qulub an sittati asya. Sesungguhnya yang menjadi rusaknya hati seorang manusia yaitu ada 6 hal. Awalnya, yang pertama, yudhibuna birujai taubati. Sengaja melakukan dosa dengan berharap nanti juga saya bisa langsung tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal tobat itu belum tentu ada kesempatan. Mungkin orang tersebut melakukan dosa, belum sempat tobat sudah mati, atau tobatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan menganggap enteng dengan dosa, sengaja melakukan dosa dengan mengatakan entengnya, nanti juga tinggal tobat saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, kalau diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, atau belum sempat tobat, orang tersebut mati. Nauzubillah min dzalik. Maka ini adalah termasuk daripada yang merusak hati. Yang kedua, wa ya'lamuna al-ilma wa la ya'malun. Dia menuntut ilmu, belajar ilmu dan tahu ilmunya, akan tetapi tidak mau mengamalkannya. Maka dari itu, fala faidata fil ilmi idza lam yu'mal bihi, maka tidak ada faedahnya jika seseorang mempunyai ilmu namun tidak diamalkan. Wa inna ma thamratul ilmi al-amalu bihi. Sesungguhnya buah daripada ilmu yaitu adalah orang tersebut melakukan, mengamalkan apa yang dia ketahui. Dan yang ketiga yang menyebabkan rusaknya hati, wa idza amilu la yukhlisun. Jika orang tersebut beramal, dia punya ilmu, diamalkan, akan tetapi tidak ikhlas, maka ini juga termasuk daripada yang merusak hati. Wa idza lam yakhlus al-mar'u fil ibadah lam yusaddaq fiha. Kalau ada seseorang dia tidak ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut tidak bisa dibenarkan, artinya orang yang bohong. Fasidqu aslun wal ikhlasu farqun. Karena asidqu, kebenaran, tidak berdusta dalam beribadah kepada Allah, itu adalah pangkal atau inti. Wal ikhlasu farqun, sementara ikhlas adalah cabangnya. Yang ketiga, yang keempat, wa yaquluna rizqallah wa la yashkurun. Dia memanfaatkan atau memakan rizki yang Allah SWT berikan, akan tetapi tidak bersyukur kepada Allah SWT, tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu syukur? Asyukru ijra'ul a'dha fi mardhatillah taala. Syukur adalah menggunakan atau memperlakukan anggota badan kita dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita menggunakan tangan kita untuk memegang yang diridhoi oleh Allah.
Kita menggunakan mata kita untuk memandang sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Kita menggunakan kaki kita untuk melangkah kepada hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Seluruh anggota tubuh kita gunakan untuk keridhaan Allah. Itu namanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun wa ijra'ul amwal fiha. Begitupun ketika kita menggunakan harta dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk syukur di dalam harta yang Allah berikan kepada kita. Yang kelima, wa ma yarduna bi qismatillah. Dia tidak ridha dengan apa yang dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang Allah berikan kepadanya, dia tidak terima. Dan ini termasuk daripada orang yang rusak hatinya. Dan yang terakhir, yang keenam, wa yadfanuna mautahum wa la ya'tabiruna. Mereka terbiasa menguburkan orang-orang yang mati, akan tetapi mereka tidak mengambil pelajaran. Aina yatadakkaruna lil maut. Ketika orang-orang itu menggali kuburan atau melewati kuburan atau sedang berada di kuburan atau sedang hadir menguburkan saudara kita, tidak sedikit pun terpikir oleh kita bahwa kita nanti akan seperti itu, bahwa mungkin besok lusa kita akan mati. Dan apa yang sudah kita persiapkan? Ketika orang-orang terbiasa menguburkan orang yang mati namun tidak mengambil pelajaran bahwa suatu saat di situ kita akan bertempat di situ, maka ini termasuk daripada orang yang rusak hatinya. Maka dari itu diriwayatkan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan itu adalah awal tempat di akhirat. Fa idza naja minhu, kalau orang itu selamat di alam kuburnya, fama ba'dahu aisaru minhu, maka langkah untuk selanjutnya akan lebih mudah. Wa idza lam yanju minhu, tetapi sebaliknya, jika orang itu di alam kuburnya tidak selamat, fama ba'dahu asyaddu minhu, sesungguhnya langkah selanjutnya akan lebih berat daripada di kuburan. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan juga Imam Hakim. Dalam riwayat yang dikatakan Nabi Muhammad SAW bersabda, inna lil mauti faz'an, sesungguhnya kematian itu mengagetkan. Fa idza ata ahadakum wafatu akhihi, maka dari itu jika kematian itu datang kepada saudara kita, karena kematian itu adalah tamu yang pasti akan datang kepada kita, namun kita tidak tahu kapan datangnya. Jika kabar kematian saudara kita tiba kepada kita, maka falyaqul, kata Rasulullah, ucapkan segera, inna lillahi, sesungguhnya kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala, wa inna ilaihi raji'un, dan kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, wa inna ila rabbina lamunqalibun, dan juga kita akan kembali kepada Tuhan kita. Allahumma aktubhu indaka fil muslimin, ya Rabb, catat dan tuliskan di sisimu mayat tersebut sebagai orang-orang yang melakukan kebaikan. Waj'al kitabahu fa'iliin, dan simpanlah catatan amalnya di dalam tempat yang paling baik. Wakhluf aqibahu fil akhirin, dan gantikan dengan yang lebih baik ya Allah. Allahumma la tahrimna ajrahu, ya Rabb, jangan menghalangi kami daripada pahala mereka, wala taftinna ba'dahu, dan jangan kau jadikan sebagai ujian sepeninggal orang tersebut. Ini adalah ajaran Nabi Muhammad SAW kepada kita ketika kita mendengar saudara-saudara kita meninggal, maka kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di dalam hadis lain juga dikatakan, man sami'a bi mauti muslimin fada'a lahu bi khairin, barang siapa yang mendengar dengan matinya seorang muslim, mungkin di grup-grup WA atau mungkin suara dari masjid, dari pengumuman mushola dan lain sebagainya, kita mendengar seorang muslim meninggal dunia, fada'alahu bi khairin, lalu seketika itu dia mendoakan kebaikan kepada si mayit tersebut, kata Allahu lahu ajra man adahu, maka Allah Subhanahu wa taala mencatat orang yang berdoa tadi mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang takziah hayyan, yaitu ketika orang tersebut masih hidup, wa syai'ahum mayitan, dan akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengantarkan jenazah, mengantarkan mayit ke kuburan. Itu apa? Diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah malu kepada orang yang mau mengantarkan mayit karena dia telah melakukan kebaikan. Maka dari itu salah satu daripada hak seorang muslim bagi kita semua sebagai orang yang hidup, yaitu adalah mensolati,
mengkafani, memandikan, mengkafani, mensolati, dan juga mengantarkan jenazahnya, dan juga bertaziah kepada keluarganya dan mendoakan kebaikan kepada si mayit. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang tidak rusak hatinya dengan 6 hal tadi. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wajid wa dim wa akram wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala zaini ibadika wa syarafi ibadik sayyidina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nashkuruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin shadiqil wa'dil amin wa ala ikhwanihi nabiyina wal mursalin wa radiyallahu anhum ummahatil mu'minin wa alil baitit tahirin وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الأولياء والصالحين أجمعين. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على النبي الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وعن سائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم يا الله يا ربنا, kami berkumpul di tempat ini dalam melaksanakan perintah-Mu ya Allah, mengamalkan salah satu perintah-Mu ya Allah, maka terimalah amal-amal ibadah kami selama ini ya Allah. Sekalipun kami masih banyak kekurangan, sekalipun kami masih banyak kesalahan, dan kami belum bisa khusyuk ya Allah, akan tetapi yang sedikit amal ini terimalah ya Allah. Ya Rabb, selamatkan kami di dunia dan di akhirat. Selamatkan kami dari pertanyaan kubur, selamatkan kami dari siksa kubur, selamatkan kami dari timbangan amal, selamatkan kami dari hitungan amal, selamatkan kami dari sirat, dari jembatan yang pasti akan kami lewati ya Allah, yang mana di bawahnya neraka ya Rabb. Selamatkan kami saja kami masuk surga bersama Nabi Muhammad di surga baik, di surga Firdaus ya Rabb. Dan sebagaimana Kau kumpulkan pada siang hari ini di tempat yang mulia ini ya Allah, kumpulkan kembali di surga ya Allah. Ya Rabb, jika di antara kami ada yang sedang sakit, Kau sembuhkan. Yang punya masalah selesaikan. Yang punya hajat kabulkan, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Yang sedang sakit Kau angkat penyakitnya ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, dan Kau cabut nyawa kami saat kami bermaksiat, dan Kau cabut nyawa kami saat kami jauh dari Engkau ya Allah. Akan tetapi cabutlah nyawa kami di saat kami sedang bersujud kepada ya Allah, di saat kami sedang beribadah kepada ya Allah, di saat kami sedang sholat, di saat kami sedang membaca Al-Quran, dan jadikan di akhir hayat kami ya Rabb, mulut dan hati kami mampu mengucapkan kalimah yang mulia La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kami meninggal husnul khatimah, meninggal husnul khatimah ya Allah. Ya Rabb, berikan kepada kami panjang umur, sehat walafiat dalam ketaatan kepada ya Allah. Ya Rabb, ya Rabb, kami memohon kepada ya Allah, angkat segera musibah yang menimpa kaum muslimin di Gaza ya Allah, pada khususnya, dan juga pada Palestina dan seluruh belahan dunia pada umumnya ya Allah. Ya, tunjukkan kepada kami kekuatan-Mu ya Allah, keperkasaan-Mu ya Allah, yang terkalahkan oleh para ahli tipu muslihat ya Allah,
yang licik, penindas dan juga perampas ya Allah. Bubarkan mereka, hancurkan mereka ya Allah, pecahkan mereka ya Rabbi rahmatika ya arhamar rahimin. Segera berikan kemuliaan kepada mereka, kemenangan kepada mereka ya Allah, dan semoga kabulkan doa-doa kami ya Allah. Kabulkan doa-doa kami ya Rabb. Sekalipun kami banyak dosa, maksiat kami menumpuk ya Allah, akan tetapi maghfiratuka awsa' min dzunubina, ampunan lebih luas daripada dosa kami ya Allah. Maka dari itu kami meminta kepada-Mu ya Rabb, tidaklah kami keluar dari masjid ini terkecuali Kau ampuni dosa-dosa kami yang disengaja maupun yang tidak disengaja, yang kecil maupun yang besar ya Allah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.